makasih ya. Makasih banyak ya. Makasih. Salaman kayaknya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi Mas ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi Bun, ya Bun. Terima kasih kepada teman-teman pengurus Ibu Kabupaten Tanggamus yang hari ini mengadakan acara rapat ya. Rapat, cuma karena undangannya saya belum tahu, jadi rapat apa saya belum paham. Pokoknya rapat lah gitu ya kan. Adakan rapat. Alhamdulillah kami diminta hadir juga dari provinsi. Hadir di sini yang katanya rapatnya dimulai jam 10. Karena kalau dari provinsi memang kita coba lebih ke karena mudah itu lebih banyak on time kita, makanya kami dari jam 5 subuh sudah jalan. Pernah dengar percik-percik ataupun permasalahan yang ada di PDIU Tanggamus, saya belum pernah dengar. Karena terus terang aja teman-teman pengurus Iwo, saya selaku pimpinan Ketua PW Provinsi Lampung, saya melepas PD itu nggak dilepas begitu aja. Bagaimana dengan cara saya akan pantau. Jadi saya nggak mau dengar ada PD yang ngomong bagus-bagus tapi kenyataannya jelek. Pasti selesai. Nah, itu udah ada beberapa daerah saya lakukan begitu, daerah pembentukan begitu. Yang alhamdulillah kalau PDIU Tanggamus ini ya sampai detik ini nggak ada yang mau ada aneh-aneh gitu. Jadi saya rasa Ibu Tanggamus ini mungkin nomor satu lah ya istilahnya yang melaksanakan apa kegiatan yang bikin saya jantung nanti. Mudah-mudahan ya kan hasil dari rapat ini adalah keputusan terbaik hari ini. Dan yang seperti saudara sekretaris ngomongin tadi bahwa kita di sini keluarga, ya kan, keluarga dalam kepengurusan Iwo ini. Jadi apapun hasil nanti, ya kan, apapun hasil rapat ini dalam menentukan keputusan rapat ini itu harus didukung sama-sama. Kalau ada permasalahan namanya rapat ya percik sedikit wajar lah ya. Saya rasa itu aja dari saya. Cuman di sini nanti saya pengen jelas lagi. Nanti dari teman-teman pengurus di sini yang menyatakan ketua sekretaris bahwa rapat ini rapat apa gitu kan? Biarin jelas karena setiap rapat itu ada mekanismenya. Ya kan, nggak serta merta kalau dia rapat cuma rapat kerja biasanya ya cukup pengurus saja. Makanya saya hadir di sini pengen jelas di rapat apa gitu. Kita sama-sama belajar tertib, ya, belajar organisasi supaya Iwo ke depan lebih dikenal orang dengan organisasi yang benar-benar berjalan. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan ya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga sudah tahu yang namanya Juan Rico kalau di ininya Facebooknya. Inilah orangnya. Saingan lah sama DE2, DE1, ganteng ya. Jadi begini kawan-kawan, agenda rapat kita hari ini yaitu membahas yang tadi telah saya sampaikan terkait dengan SK kepengurusan PDIU Tanggamus periode 2017 sampai 2022 itu masa berlakunya sudah habis. Secara administrasi dan anggaran dasar dan rumah tangga dan organisasi, maka kita diwajibkan untuk kembali menyusun struktur kepengurusan baru untuk periode selanjutnya. Kira-kira seperti itu kalau nggak salah gambarannya. Jadi awalnya saya mengundang kawan-kawan berdasarkan dengan obrolan dengan Dewan Etik 1, Dewan Etik 2, Ketua. Tadinya kita mau rapat internal, artinya kita beromong-omong aja dulu kan, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Dan ternyata kebetulan hari ini adalah hari keberuntungan bagi kita dengan datangnya pengurus provinsi
komisi untuk menyaksikan rapat ini. Jadi ya mau tidak mau ini harus kita buat resmi karena disaksikan. Kalau kata saksi sah, walaupun main-main jadi sah itu, ya kan? Jadi harus kita serius-seriusan lah kalau sekarang. Jadi rapat hari ini kalau setahu saya sih, saya juga bingung kan, mendadak, artinya rancangan saya nggak seperti ini, tapi ya oke lah kita coba dengan rancangan yang sebenarnya. Kepengurusan PDIO Tanggamus periode 2017 sampai 2022 berdasarkan SK. Di situ kawan-kawan kita semua tahu, ketua Odok Kuswantoro, sekretaris saya Bendahara Adi Chandra. Berikut bidang-bidang di bawahnya dan anggota. Jadi SK-nya itu sudah berakhir pada bulan Agustus, pada bulan Agustus yang lalu. Artinya saat ini kita ini sudah diberi kelonggaran juga untuk membentuk kepengurusan baru, mereorganisasi. Sudah, namun dengan berbagai kendala yang ada, menunggu, akhirnya kami tidak bisa melaksanakan musda itu sebelum masa berlakunya SK itu habis. Artinya baru hari ini kita berupaya melaksanakan tahapan itu, tahapan pertama, dengan alasan, bukan dengan alasan ya, dengan keadaan kondisi yang masih tetap sama, tapi kalau menunggu terus tidak ada kepastian. Jadi ini tahapan pertamanya. Pada hari ini saya ajak kawan-kawan juga untuk menyatukan persepsi, menyamakan pendapat terkait dengan proses pemilihan pengurusan ke depan. Target utama yaitu kita menentukan atau memilih untuk ketua. Jajaran di bawahnya adalah hak prerogatif nanti ketua yang memilih siapapun itu, jadi ketuanya. Dalam prosesnya penentuan itu ada dua jenis, yang harus ada dua macam proses. Perlu kawan ketahui yang akan kita lalui. Proses yang pertama mungkin bisa kita lakukan dengan aklamasi, atau kita memang menunjuk salah satu orang untuk memimpin PDIO ke depan dengan cara aklamasi. Cara yang kedua yaitu dengan pemilihan. Pemilihan ini bisa terjadi kalau ada calon. Calon itu lebih dari satu. Itu adanya pemilihan. Dengan proses pemilihan yang mungkin nanti kita semua memilih siapa yang itu kalau proses pemilihan. Kalau aklamasi hanya satu orang yang kita ajukan, jadi prosesnya nggak panjang. Jadi itu tinggal gimana kesepakatan dari kawan-kawan nanti, cara mana yang dipilih. Kalau dia pemilihan, mestinya memang kalau sudah ada calon lebih dari satu, kita membentuk panitia dulu, ya, membentuk panitia. Kalau saya sendiri sih berharap biar nggak panjang-panjang amat, aklamasi aja lah, kan. Melihat kondisi kita juga saat ini kan, sudah sekian bulan kita nggak kumpul, dikumpulin sekali juga masih telat juga kan, jam kalau menurut saya kan. Di bawah jam 10 kumpul saja, setengah 11 tidak seperti itu. Jadi nanti saya serahkan. Mungkin penjelasan saya agak kurang jelas karena saya ini nggak biasa bicara formal. Saya minta penjelasan lebih dalam dari ketua lah ya, ketua PDIO Tanggamus, untuk memberikan terang-terangan yang lebih jelas lagi. Mungkin itu saja, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum taibatan min Allah yang kami banggakan, Ketua PWIO Provinsi Lampung beserta jajaran yang pada hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang saya banggakan kawan-kawan DE 1, 2, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh jajaran PDIO Kabupaten Tenggamus yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan pada hari ini. Pada dasarnya ini merupakan sebuah proses demokrasi dalam organisasi di tubuh IWO Tenggamus. Mengingat proses hari ini merupakan proses yang bisa dikatakan momen pertama dalam sejarah berdirinya IWO di Kabupaten Tenggamus. Nah itu. Sehingga ketika nanti ke depan, baik buruk dari attitude kami di sini, PW IWO Provinsi Lampung, kami minta maklum dan memohon maaf sebelumnya. Sehingga proses demokrasi yang kita harapkan bersama sesuai dengan harapan dari Ketum juga pada saat kita muswil ya, Mubeswil kemarin itu tercapai dan terlaksana. Apa yang menjadi gambaran pada saat Mubeswil yang dialami oleh ketua saat ini, hari ini pun perdana juga saya akan alami. Namun saya berpesan dengan kawan-kawan semua, proses yang akan kita lakukan ini untuk menentukan proses kita 5 tahun ke depan. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, panjang. Sehingga proses 5 tahun sebelumnya itu akan menjadi tolok ukur kita di 5 tahun ke depan. Mana yang buruk hari ini adalah penentunya, mana yang baik kita ambil untuk kita bawa proses ke depannya. Saya harap itu. Sekali lagi Ketua Provinsi beserta jajaran, pada hari ini adalah musda perdana PDIO Kabupaten Tenggamus untuk menentukan ketua 5 tahun ke depan. Dan untuk kawan-kawan semua, harapan saya secara pribadi, setelah selesai saya bicara ini, saya sama dengan kawan-kawan sebagai anggota dan bukan sebagai ketua. Karena proses pada dasarnya jabatan saya habis di Agustus kemarin. Nah itu. Jadi pada hari ini selesai saya bicara, saya kedudukannya sama dengan kawan-kawan yang ada di depan. Untuk sama-sama kita mencari sosok pemimpin 5 tahun ke depan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ketua Provinsi dan jajaran dan juga anggota yang telah sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami minta untuk DE 1 untuk menambahkan, mungkin yang menjelaskan lagi atau ada yang ditambahkan, kami persilakan DE 1. Dapat hadir bahkan yang duluan hadir. Sebenarnya agak sedikit malu sih katanya. Cuma ya mungkin mau nggak mau ngebawa maklum itu harus agak lebih banyak gitu. Ya artinya kehadiran ketua yang duluan kesini bukan kami PDIO Tenggamus agak
kurang respon atau enggak, tidak, bukan karena hal itu, memang sudah, artinya sudah direncanakan pertemuan ini. Kemudian walaupun berdasar SK yang sudah dijelaskan, ketua PDIO Tanggamus sebenarnya sudah bukan ketua kalau merujuk ke SK, ya artinya saya juga bukan lagi Dewan Etik kalau merujuk ke SK. Cuma apa namanya, kawan-kawan PDIO di Tanggamus ini sedikit mungkin saya sampaikan ke Tuan Rito. Menurut pengamatan saya selaku Dewan Etik, nggak terlalu berambisi. Oh saya mau begini, saya mau begitu. Makanya dari habis SK 2 Agustus sampai ini nggak ada pergerakan. Tidak seperti wilayah yang kemarin ya kebetulan saya ikut, sudah lobby sana lobby sini, ini mau maju. Ya alhamdulillah untuk di Tanggamus nggak ada begitu. Memang ini sedikit saya sampaikan juga, pengumuman di grup awalnya untuk membahas persiapan Musda. Artinya di situ bahasannya kita mau bentuk siapa panitianya, tahapannya seperti apa. Namun setelah saya dan beberapa kawan-kawan terus DE2 untuk kita intens ketemu rapat saat ini sepertinya kecil kemungkinan gitu. Bukan kita sudah gak pengen diut, bukan, tapi ya memang situasi dan keadaan. Ya saya juga bicara belak-belakan dengan kawan-kawan, kita tergabung di IO ini bukan setahun 2 tahun, jadi kita nggak perlu lagi lah terlalu basa-basi. Aku bilang ke kawan-kawan dan dengan ketua, kami sampaikan hari ini kita langsung pemilihan. Kalau memang ada kawan-kawan mau maju, ya kita pemilihan. Kalau nggak ada, kita aklamasi. Itu yang yang kemarin saya atas nama mewakili kawan-kawan saya sampaikan dengan ketua. Ya, akhirnya ketua komunikasi dengan ketua. Karena ya mau 2-3 kali ke sini kalau hanya untuk itu, ya artinya bukan kita ini, karena kita mengulur-ulur hanya karena berharap anggaran kita keluar, tapi nyatanya sampai hari ini informasi terakhir juga nggak bisa dipegang betul. Sementara kita mau menggali sumber pendanaan ya. Jadi ini nggak saya tutup-tutupi betul. Situasinya memang begini. Ya akhirnya udahlah kita pemilihan dulu, nanti siapa jajarannya, setelah memang nanti sumber anggaran kita keluar, baru kita seremoni entah pengukuhan entah apa. Karena yang saya baca betul, kenapa hari ini kami minta ini ada proses pemilihan, karena ada momen penting yang nggak bisa ditunda. Ini udah Oktober betul. 2022 kami IWPDIO Tanggamus ini bisa dikatakan gagal mendapat hibah. Sesuai dengan undang-undang, hibah untuk organisasi itu harus, dan kita bisa mengajukan. Nah bagaimana kami mau mengajukan kalau pengurusnya nggak ada? Makanya kami maksa itu betul. Ini Oktober dan ini masanya pembahasan. Kami bersandar ke KSB yang lama, mereka ogah-ogahan karena SK-nya juga sudah ini. Terus KSB yang lama nunjuk seperti saya, D1, D2 dan anggota lain, ya tanda tangan kami nggak laku betul. Di pengusulan untuk permohonan dana hibah dan sebagainya kan nggak laku juga. Mengingat dari itu, jadi kita udah mau pertengahan di bulan 10. Kalau komunikasi intens sudah dilakukan, tapi kan untuk urusan ini kan nggak bisa kita hanya bicara mana loh datanya, berkasnya mana, sementara kita mau menyerahkan itu. Dan yang pertama juga, tapi kan sudah lewati, artinya sudah ada. Begini loh, caranya begini. Nah kami mohon dibantu itu, sengaja akhirnya alhamdulillah PW Iwolang. Ya mungkin kita seremoninya, pengukuhannya, baru kita lihat
bagaimana sih kontribusi dari relasi-relasi Iwo di Tanggamus seperti apa, itu mungkin itu katakanlah seremoninya. Yang penting sekarang ini ada hal-hal yang lebih prinsip yang harus kita selamatkan, betul. Karena ya bagaimanapun ceritanya, ketika memang kita tidak ada, walaupun tidak terlalu besar support itu, ya contohnya 2022 ini, betul-betul kita pengen tampil solid, tapi tetap dilihat orang nggak solid, walaupun sebenarnya nggak ada persoalan di antara kami, sama sekali nggak ada persoalan. Dan kemudian yang kedua, ini izin Ketua Tanggamus, kami berharap, mungkin beberapa, saya tidak mengatakan kami itu keseluruhan, tapi seperti tadi yang disampaikan Sekjen, kita minta aklamasi, ya mungkin itu ya tujuan kami mintanya itu. Karena ya sampai hari ini nggak ada yang datang ke saya ngomong, bang saya mau maju minta itu, nggak ada. Ya artinya ya sudah, kita pengen ya udah ya lama ngapain lah. Artinya banyak hal-hal yang memang belum maksimal, paling kami hanya titip harus ada janji, ada perubahan. Kalau periode sebelumnya sampai Agustus kemarin mungkin kita seperti jalan di tempat, seperti saya bincang-bincang dengan DE2, Iwo harus berlari, mau nggak mau harus berlari, betul. Karena 2023 pertengahan kita udah masuk tahun politik, salah langkah maka Iwo akan ditinggalkan. Ya, artinya itu apa yang menjadi ganjelan kami saat tidur, untuk kapan ini. Ya, kalau mau kita ikuti prosedur, prosesnya, seremoninya harus begini, aturannya, bentuk panitia dulu, kelamaan, betul. Kami minta yang simpel, tapi itu tidak menyalahi. Itu yang kami minta. Yang penting intinya Iwo Tanggamus, mau dia lambat, mau dia cepat, atau kami minta cepat, saya rasa kawan-kawan tidak ada masalah. Artinya nggak ada, saya mau gini, mau saya gini. Saya pikir nggak ada. Yang penting bagaimana caranya segala sesuatu rencana ini bisa berjalan. Mungkin itu sedikit gambaran Ketua. Artinya kalau mungkin Ketua Tanggamus sudah menyampaikan ke Bang Puan begini, mau kami harus hari ini apapun ceritanya, kami minta hari ini pemilihan, bukan pembentukan panitia. Kalau bicara bagaimana aturannya, kami minta bantu. Aturannya harus seperti apa? Kalau memang harus ada, harus dibuat panitianya, walaupun aklamasi ini, kami siap Pak. Artinya ketua pulang hari ini, kalau harapan saya, mungkin mewakili beberapa kawan-kawan, sudah bawa nama ketua. Ini ketuanya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya. Karena Senin besok ya harus mulai kita garap pengajuan dana hibah untuk 2023. Mau nggak mau kapan lagi ditunda, ya alamat kita ditinggal. Mungkin itu ketua yang menurut kami termasuk urgent. Jadi ya harap dimaklum, karena memang kami belum punya pengalaman prosesnya seperti apa, bagaimana. Kalau tadi Bang Puan mengatakan Bang Puan juga sama, tapi paling tidak sudah dilalui. Jadi kami mohon dibimbing, harapan kami, dan juga saya berharap kawan-kawan juga mungkin satu pemikiran dengan saya. Tapi kalaupun ada yang ini, kita demokrasi, tidak ada kita itu intervensi, harus ikut, tidak. Karena apa yang Ketua tadi sampaikan, Bang Puan sampaikan, Iwo Tanggamus nggak pernah terlalu ini, ya bukan nggak pernah ribut, tapi bukan masalah tarik ulur masalah jabatan, nggak ada. Paling ributnya itu ya mungkin ribut-ribut hal biasa lah, namanya kita sama-sama kawan, ya. Mungkin hanya sebatas itu. Itu saja Ketua, panjang lebar saya menyampaikan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa ketika kita akan mengadakan musda, itu ada mekanismenya. Kemarin saya baru melaksanakan mubswil, itu saya harap untuk diikuti teman-teman daerah. Saya membuat kepanitiaan hampir 1 tahun lamanya sudah kita
yang akan kita jalani sesuai ADART. Ketika ada permasalahan atau urgen, permasalahan itu bisa kita selesaikan, ya kan? Karena tetap aja semuanya yang namanya urgen tadi itu di ADART juga ada. Nah, makanya kalau teman-teman pengurus semuanya sepakat, memang hari ini pengen diadakan mubes, ya kan? Saya pengen tanya, ya kan? Apa namanya musda ya, musdawil ini ya. Sebenarnya namanya juga mubes, musyawarah besar daerah, mubesda, ya kan? Kalau teman-teman semua pengurus sepakat ini diadakan, ya saya siap laksanakan ini kan gitu. Yang saya baru dengarkan baru 3 orang. Nah, teman-teman pengurus yang lain gimana ya? Siap tak? Siap. Sesuai tadi omongan ketua tadi bahwa kalau ini siap, ya kan? Ini siap. Saya minta ketua sekretaris bendahara sedikit menyampaikan ke teman-teman pengurus bahwa tetap harus ada LPJ, laporan pertanggungjawaban, sebelum ini dinyatakan dimisioner. Seharusnya ketika ini dimisioner, karena ada panitia tadi, panitia yang ngambil untuk mimpin acara dan mencari pimpinan sidang. Tapi itu kita tiadakan, ya kan? Setelah LPJ berarti dimisioner, nggak ada pengurusnya, otomatis pengurus provinsi yang langsung ambil alih. Makanya saya bawa orang minimal 3 atau 4 ini, 3 orang bawa untuk mimpin sidang. Insya Allah ini netral saya pimpin kan gitu. Emang sepakat ya? Sepakat. Nah, kalau ini sepakat, silakan KSB dari PDI Tanggamus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya karena ini mutlak. Walaupun nggak siap, ya harus ada omong-omongan kan gitu. Kalau dia nggak bisa, ya bingung saya juga mau ininya. Gitu saya rasa itu ya. Kita langkah awal, silakan KSB ngobrol-ngobrol lah LPJ sama pengurus bagaimana kan gitu. Selama kepemimpinan yang lama, ya kan, pengurus yang lama. Melaksanakan sejumlah kegiatan baik itu secara langsung maupun proses kerjasama dengan. Karena saya ini nggak ada gelar ya, saya namanya Riko hampir aja, nggak ada gelar. Tapi saya sedikit belajar sarjana hukum, belajar hukum. Nah saya tawarkan sama teman-teman, ketika pelajaran saya itu yang saya tahu cuma ada pasal 12 saja. Ini mau kita lanjutin apa kita nunggu pasal 12 dulu? Lanjutin ya, karena kita wartawan ya biasa lah kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan ketua PDIO ke depan kita mulai. Semoga apapun hasilnya nanti dapat diterima semua pengurus, dan saya harap ini bukan menjadi perpecahan, ini menjadi awal kebangkitan PDIO ke depan kembali. Teman-teman pengurus, di sini ada macam-macam teknis pemilihan. Ada 3 yang saya tawarkan, seperti yang PW lakukan kemarin, bahwa pertama aklamasi. Jika memang teman-teman semua sudah sepakat, kita aklamasi, nggak pusing-pusing aman. Ya nggak, kita tentukan siapapun itu ditunjuk dan dia siap menjadi ketua, ya kita aklamasi. Kedua, teman-teman silakan nanti kawan dari provinsi menyiapkan kertas, ditulis, ya kan? Siapa yang bakal calon ketuanya? 1 orang minimal 2 nama, ya kan? Dari 2 nama itu yang terbanyak rankingnya 1, 2, 3 itu yang kita akan ada voting. Begitu voting itu 1 orang 1 suara. Jadi kita adakan 2 kali voting nanti. Itu saya tawarkan sama teman-teman pengurus. Tapi kalau ini aklamasi, ya selesai kita. Setelah acara pemilihan selesai, ya kita lanjutin dengan visi-misi ketua terpilih. Kedepannya mau dibawa kemana ini sedikit disampaikan nanti ya kan, jangan terlalu panjang karena ada siang juga ya kan. Jadi yang penting Ibu ke depan mau dibawa bagaimana, dan mudah-mudahan Ibu semakin jaya. Nah saya ini ada sedikit himbauan sama teman-teman pengurus yang akan datang, tolong dipahami
bahwa memang kita semua butuh duit, ya kita butuh duit. Tapi tolong bahwa kita jadi wartawan, terutama di organisasi IWO, jangan sampai kita dilihat kita ini gara-gara duit kita laju jadi pengemis, ya kan? Kita sebenarnya nggak ada urusan dengan dana hibah, dengan dana kerjasama segala macam. Tugas kita jelas kok, nyari berita, nulis berita, naikin berita, itu ya kan. Jadi kita nggak ada urusan dengan yang hibah-hibah itu, walaupun kita butuh. Nah, maksud saya ke depan nggak perlu lah kita membahas masalah hibah itu kan, sampai besar amat didengar dengan orang kan. Nyantai aja. Kalau mereka butuh kita, ngedeketin kita. Ketika kita organisasi kita bagus, solid, mereka sendiri yang datang. Di provinsi juga saya nggak pernah mikir-mikirin hibah, mau dapat atau enggak. Karena kita dipanggil, buat proposal aja enggak saya. Kan gitu. Panggil hibahnya sebesar ini, tolong di kedepannya dibuatin ininya, katanya ke depan iya. Jadi saya rasa itu himbauan teman-teman, terus tolong pelajari juga ada RT IWO, kata-kata IWO, jangan sampai kita buat berita lain-lain, ya kan, ada yang musda, ada mubes, ya kan. Kita kan nggak mubesda semuanya kan gitu. Ada PD IWO, ada DPC IWO. Jadi satu fokus. Nah, ke depan pengurus siapapun terpilih ketuanya, tolong ada program sebulan sekali latihan nulis, ya kan. Latihan nulis, bagaimana cara penulisan. Jadi IWO itu benar-benar dilihat orang bahwa organisasi profesi mementingkan tulisan, karena ilmu kita ini cuma tulisan itu aja. Ketika tulisan kita asik dibaca, nggak perlu kita nyerang-nyerang, ya kan? Tulisan kita enak dibaca, nggak perlu nyerang-nyerang. Lagi enak dibaca aja mereka merinding, apalagi kalau tulisan kita bisa ngancam. Pesan saya teman-teman PDIWO begitu, karena ini saya sampaikan karena ini program PW juga, termasuk ngadain UKW itu untuk bisa nulis, untuk bisa wawancara, bukan untuk aduh saya udah dapet UKW kartunya, bukan itu tujuan UKW itu, untuk nomor kartu. Tujuan UKW itu yang dari tulisan kita itu bisa nggak nulis nggaknya gitu. Makanya kemarin juga kita nyari tim UKW ini, tim-tim yang benar-benar dia menjalankan gitu loh, bukan hanya dapat duit, dia orang dilulusin semua. Jadi saya rasa itu ya himbauan dari saya, tolong bawa IWO ini benar-benar organisasi profesi wartawan. Karena sekarang banyak malah ormas, ya kan, yang ikut jadi wartawan. Lembaga kita sendiri digituin. Ada ormas yang ikut-ikut nama IWO ini, dibuat lagi IWO Indonesia, kan? Ya alhamdulillahnya kita nggak kepancing IWO ini, seluruhnya, karena nanti publik yang nilai, kan gitu. Kita nggak perlu berkoar, wah itu begini atau enggak, biarin aja publik yang menilai. Saya sendiri udah dipanggil sama Kadis Kominfo provinsi, nanya masalah IWO Indonesia. Dia jawab saya nggak tahu kata IWO Indonesia. Kalau kita jelas IWO, Ikatan Wartawan Online, nggak ada Indonesianya, karena di Amerika juga ada kita gitu. Online kita, kalau ada orang di planet sampai planet IWO di atas saya. Kalau dia ada Indonesia saya nggak tahu. Siapa yang membawa nama bendera IWO, saya polisiin kata saya. Kalau lambang dan ini sama. Ya harap juga PDIWO di Terlalu juga begitu. Jangan juga gara-gara habis pelaksanaan pemilihan ketua ini ada IWO reformasi nanti, waduh kacau kita. Ya. Nah, jadi kita mulai aja. Saya tawarkan kepada seluruh pengurus yang ada di sini. Pertama saya tanyakan dulu karena saya nggak megang SK-nya nih, ya kan? Hari ini sudah korum tidak? Korum ya? Ini bukan titip-titipan, bukan abang, adek, ya, sepupu apa yang kesini kan? Ada namanya semua. Nanti kalau dia korum kita lanjutin. Saya tawarkan lagi, apakah kita mau aklamasi memilih seseorang atau ada pemilihan? Aklamasi. Nah, coba saya ini nggak jelas nih, ada dia aklamasi mana yang tutup tangan? Aklamasi. Nah, Odo mau pemilihan ya? Dan apa aklamasi? Aklamasi itu enggak kan? Berarti kita cari orangnya. Nggak mungkin di SK itu ketua aklamasi, ya kan? Pasti ada nama. Ini menjadi ketua semua Pak, aklamasi ada calon ya?
Ada calon. Siapa kira-kira? Untuk yang lama. Yang lama? Saya. Oh, ini? Pak Amir? Ada. Makasih. Salaman kayaknya jangan.